Webinar di saat sore hari ini dengan judul Teknologi dan Inovasi ke Arah Masa Depan. Perkenalan diri, nama Brandina Merlin Martasu, Program Studi Bahasa Inggris, Semester 5 Universitas Victory Sorong, Papua Barat Daya, umur 20 tahun, sip mandiri bisa AI, aktivitas UX, pembahasan. Teknologi merupakan konsep yang sangat luas dan digunakan untuk menuju kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tichin yang berarti kerajinan dan logia yang berarti studi tentang sesuatu. Teknologi masa depan bukanlah sekedar mimpi belaka, tetapi sebuah kenyataan yang menanti untuk diwujudkan. Kita harus siap untuk menyambut gelombang perubahan ini dengan tenang, terbuka, dan beradaptasi dengan segala kemungkinannya. Di era digital saat ini, laju perkembangan Di era digital saat ini, laju perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan tak henti berkembang. Kehadiran berbagai fitur emergensi teknologi menjadi angin segar yang membawa kita menuju masa depan penuh peluang dan transformasi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi sendiri merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda, sebab jiwa anak muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu, banyak hal baru yang unik yang lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial. Dikarenakan inovasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menciptakan kreasi yang sudah ada sebelumnya dan diterapkan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang berikut, manfaat teknologi ke arah masa depan. Manfaat apa saja yang kalian rasakan dengan adanya perkembangan teknologi? Dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi, maka seseorang atau perusahaan akan lebih mudah mendapatkan informasi secara global, bahkan untuk mendapatkan hal itu tidak membutuhkan waktu lama. Bagaimana kamu juga bisa bertukar informasi dengan orang yang ada di luar negeri seperti menggunakan media sosial. Adapun 9 manfaat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemudahan mengakses informasi. Yang kedua, menghadirkan pekerjaan baru. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, media hiburan. Yang kelima, media berkomunikasi. Yang keenam, metode belajar yang baru. Ketujuh, memudahkan transaksi. Kedelapan, efisiensi bisnis. Dan yang kesembilan, menunjang bidang kesehatan. Ya, ini ada 9 manfaat teknologi ke arah masa depan. Namun, ada banyak sekali manfaat teknologi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hanya 9 yang saya cantumkan di dalam materi di saat sore hari ini.
Kemudian, manfaat inovasi ke arah masa depan. Adapun manfaat utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat sesuatu, produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Yang pertama, memudahkan aktivitas. Yang kedua, membantu mengatasi masalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan percaya diri. Yang kelima, menciptakan peluang. Keenam, meningkatkan produktivitas. Ketujuh, meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, meningkatkan pengenalan dan nilai merek. Ya, seperti tadi manfaat teknologi, manfaat inovasi juga sangatlah banyak dan kita bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hanya beberapa yang saya cantumkan dalam materi di saat sore hari ini. Kemudian yang berikut, jenis-jenis inovasi dan teknologi ke arah masa depan. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, teknologi yang membuat komputer dan mesin dapat berpikir seperti manusia. AI telah mengubah berbagai industri seperti manufaktur dan kesehatan, Internet of Things atau IoT. Yang kedua, virtual reality atau VR. Teknologi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dengan dunia digital dan fisik. VR memungkinkan pengguna merasakan sensasi masuk ke dalam dunia digital, sedangkan AR menghadirkan elemen dunia virtual ke arah dunia nyata. Yang ketiga, Big Data, teknologi yang berkaitan dengan pengolahan data yang sangat besar dan kompleks. Kemudian yang berikut, blockchain, teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara terdesentralisasi dan aman. Yang berikut, energi terbaru dan teknologi ramah lingkungan. Teknologi energi terbaru seperti tenaga surya dan angin akan terus berkembang. Yang berikut, teknologi kesehatan dan bioteknologi. Kemajuan dalam bioteknologi dan teknologi kesehatan akan memungkinkan pengobatan yang lebih personal dan efektif. Iya, kemudian yang berikut, dampak negatif dari inovasi teknologi. Yang pertama, ketergantungan. Manusia bisa menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. Yang kedua, kurang fokus. Pengguna teknologi bisa membuat seseorang kurang fokus pada diri sendiri dan mengurangi kemampuan bersosialisasi. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta. Teknologi bisa memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain. Yang keempat, kejahatan di internet. Teknologi bisa menjadi sarana untuk kejahatan di internet seperti penyebaran virus komputer, hacking, dan carding. Yang berikut, informasi tidak akurat. Informasi tidak akurat
tidak ada jaminan bahwa informasi yang tersedia online akurat atau diverifikasi. Hal ini bisa menyebabkan penyebaran berita palsu. Kemudian yang berikut pengangguran. Teknologi bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa sektor, sehingga menyebabkan pengangguran teknologi. Kemudian yang berikut, dampak buruk bagi anak. Pengguna gadget yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak, seperti anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, dan perilaku kekerasan. Yang terakhir, dampak buruk bagi lingkungan. Teknologi bisa menyebabkan peningkatan suhu bumi dan pemanasan global. Iya, di sini ada 10 tips terhindar dari dampak negatif inovasi teknologi ke arah masa depan. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama, tetapkan batas waktu. Yang kedua, pahami privasi. Yang ketiga, perbaharui keamanan. Yang keempat, pahami dampak sosial media. Yang kelima, pahami isu hoax dan berita palsu. Yang keenam, edukasi digital. Ketujuh, peningkatan interaksi sosial langsung. Kedelapan, batasan konteks tidak sehat. Kesembilan, kelola notifikasi. Dan yang ke-10, jadwalkan waktu online. Yaitu beberapa tips agar kita terhindar dari dampak negatif inovasi dan teknologi. Iya, ini beberapa dampak positif inovasi teknologi ke arah masa depan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, memudahkan pembelajaran. Yang kelima, memudahkan transaksi. Keenam, membawa revolusi dalam sektor kesehatan. Ketujuh, meningkatkan kenyamanan. Kedelapan, membuka peluang bisnis. Dan yang kesembilan, membuka lapangan pekerjaan. Iya, ini beberapa dampak positif inovasi teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya adalah teknologi telah mengubah dunia kita dalam banyak hal. Teknologi telah merevolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Meskipun teknologi telah membawa banyak manfaat, teknologi juga memiliki beberapa konsekuensi negatif. Untuk itu, kita sebagai pengguna teknologi, kita harus bisa menggunakan teknologi sebaik-baiknya dan menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk dapat membuat hal yang bermanfaat dan berguna bagi masa depan. Thank you. Iya, demikianlah webinar saya di saat sore hari ini. Jika ada salah kata, salah penjelasan, salah pengertian, mohon dimaafkan karena di sini kita semua sama-sama untuk belajar.